Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Nuim Hayat. Di pertemuan keempat kali ini kita akan membahas bilangan berpangkat. Yang akan kita bahas ada 3. Pertama, mengenal bilangan berpangkat. Kedua, sifat-sifat bilangan berpangkat. Ketiga, membandingkan bilangan berpangkat. Untuk KD masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat. Ada bilangan bulat positif dan negatif. Lalu bentuk bilangan pecahan. Pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Kemudian 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Tujuan pembelajaran di pertemuan keempat, pertama, peserta didik dapat memahami konsep bilangan berpangkat dengan benar. Kedua, peserta didik dapat melakukan operasi hitung perkalian, pembagian, dan pemangkatan pada bilangan berpangkat dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat membandingkan bilangan berpangkat dengan benar. Coba amati gambar berikut. Nah, yang di hadapan kalian adalah gambar logo dari Google ya. Nah, Google ini diciptakan oleh Larry Page dan Sergey Brin ya. Sebelum ada Google yang sekarang, dulu namanya bukan Google dengan singkatan GOOGLE, melainkan singkatannya adalah GOOGOL. Nah, karena masyarakat sekarang mengira kalau Google itu tulisannya GOOGLE, maka sampai sekarang untuk penulisan Google adalah GOOGLE. Nah, kata GOOGOL ya, jika kita konversikan dalam bentuk angka, maka akan berupa 1 dengan nolnya sebanyak 100. Dalam hal ini, jika kita tuliskan, maka hal ini kurang efektif. Dengan begitu, kita harus menyingkatnya dengan menggunakan bilangan berpangkat. Dari 1 kemudian nolnya 100, maka dapat dituliskan menjadi 10 pangkat 100. Nah, kemudian apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Bentuk umum dari berpangkat atau bilangan berpangkat yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Dengan N adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh, 3 pangkat 5, artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Dengan begitu, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, hasilnya adalah 243. Nah, yang perlu diperhatikan, jika 3 pangkat 5 itu bukan berarti 3 kali 5. Nah, hal yang begitu salah ya. Jadi yang benar adalah 3 pangkat 5 itu 3-nya dikalikan sebanyak 5. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Ya, begitu. Mudah-mudahan paham ya sampai sini ya. Coba nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang ya.
5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu kan artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Ya, 5 kali 5 itu 25. Ya toh? 5 kali 5 itu 25. Jadinya 25 kali 25 hasilnya 625 ya. Paham ya? Kemudian lanjut di sebelah kanannya. Negatif 2 dipangkatkan 3 itu artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Maka negatif 2-nya sebanyak 3 kali. Negatif 2 dikali negatif 2. Positif 4. Positif 4 dikali negatif 2. Berapa? Negatif 8. Lanjut di sebelah kanannya. Nah, coba perhatikan. Negatif 1/2 dipangkatkan 4. Nah, kalau ada negatif, tetapi tidak ada di dalam kurung, artinya negatifnya yang tidak ikut dipangkatkan 4. Melainkan ini di luar, jadi tidak ikut dipangkatkan. Sehingga penulisannya seperti ini. Negatif, buka kurung, setengah, kali setengah, kali setengah, dikali setengah, tutup kurung. Ya. Jadi setengahnya yang ada 4. Tetapi negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Jadi negatif setengah kali setengah kali setengah kali setengah ya. 1 kali 1 kali 1 kali 1 ya. 1, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa? 16. Maka jawabannya adalah negatif 1/16. Kemudian lanjut di bawahnya. 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 4 kali. Maka hasilnya adalah 3 kali 3 itu 9. 3 kali 3 9, maka 9 kali 9 81. Nah, kemudian negatif 4 pangkat 4 ya, sama dengan yang di atas. Negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 ya, dikali lagi negatif 4 sebanyak 4 kali. Jadi berapa ini? Negatif 4 kali negatif 4, 16. Ya, negatif 4 kali negatif 4, jadi 16 juga. 16 kali 16, 256. Ya. Lanjut. Negatif 6 pangkat 3 ya. Kalau ada negatif yang di luar kurung, maka tidak ikut dipangkatkan 3. Nah, yang diikut pangkatkan 3 hanya negatif 6 saja. Jadi penulisannya seperti ini. Nah, maka negatif 6 kali negatif 6 ya. 36. 36 dikali 6 berapa? Berarti negatif 6 18 tambah 3. Jadi 216. Negatif kali negatif positif 216 ya. Mudah-mudahan paham ya sampai sini ya. Kita lanjut. Nah, tadi kan kita lihat tuh ada yang di luar kurung ya. Yaitu negatif, maka dia tidak ikut dipangkatkan. Kemudian ya kalau ada negatif dipangkatkan bilangannya genap, maka hasilnya positif.
Kemudian kalau negatif dipangkatkan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Nah, maka dari itu kita akan pelajari itu ya. Coba perhatikan. Menentukan positif dan negatif bilangan berpangkat. Bila basis ganjil, maka hasilnya ganjil. Jika basis genap, maka hasilnya genap. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Tentukan bilangan berpangkat berikut, genap ataukah ganjil. Ingat, 3 pangkat 4 itu kan bilangan pokok atau basisnya kan ganjil. Pangkatnya. Jadi kalau basisnya ganjil, maka hasilnya juga ganjil ya. Terus basis genap, ya. Contohnya ini 2 pangkat 5, basisnya kan 2 ya. 2 kan genap, maka hasilnya juga genap. Jadi kalau basis ganjil, hasilnya ganjil, basis genap, hasilnya genap. Ya, basis itu kalau 3 pangkat 4, basisnya 3. Kalau 2 pangkat 5, basisnya 2. Gitu ya. Kemudian, basis positif sama dengan hasil positif. Basis negatif pangkat ganjil, maka hasilnya negatif. Basis negatif pangkat genap, hasilnya positif. Coba perhatikan contoh berikut. Tentukan bilangan berpangkat berikut positif ataukah negatif. Nah, untuk 5 pangkat 4, itu kan basisnya positif ya. Nah, maka hasilnya juga positif. Jadi ingat ya, kalau bilangan pokok atau basisnya positif, maka hasilnya positif. Kemudian, jika basisnya negatif tapi pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Lalu, jika basisnya negatif tapi pangkatnya genap, maka hasilnya positif. Gitu ya. Silakan diulang-ulang terus video ini sampai betul-betul paham. Nah, kemudian nyatakan bentuk desimal berikut dalam bentuk perpangkatan atau perkalian yang memuat pangkat. Nah, contoh. 625 itu tadi berapa? 5 pangkat 4. Nah, gimana cara mendapatkan 5 pangkat 4? Untuk membuat bilangan 625 ini menjadi bilangan berpangkat, kita cukup menggunakan pohon faktor. Caranya 625 dibagi berapa? 2 bisa nggak? 2 nggak bisa ya? 3 bisa nggak? Nggak bisa. Jadi 5. 5 bagi 625 dibagi 5 berapa? 1, 125, bukan ya? 6 bagi 5, 1, sisa 1. 12 bagi 5, 2, sisa 2. Ya, 125. 125 dibagi 5 lagi. 25. 25 bagi 5 lagi. 5. 5 bagi 5, 1. Jadi, faktornya adalah 5, 5, 5, 5. 5-nya ada berapa? 5 ada 4 ya. Maka 625 itu bisa dituliskan menjadi 5 pangkat 4. Begitu ya. Nah, kalau 360 gimana? Bagi 2 ya. Karena bisa dibagi 2. 180. Dibagi 2 lagi. 90. Bagi 2 lagi. 45. Bagi 2 bisa nggak? Kita bagi 3. 15. Bagi 3. 5. Bagi 5. 1. Jadi bentuknya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Nah, maka kita bisa merubahnya dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 3 dikali berapa? 3 pangkat 2 dikali 5. Ya. Jadi seperti ini. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Mudah-mudahan paham ya. Jika belum paham, bisa diulangi sampai betul paham. Nah, kita memasuki sifat-sifat bilangan berpangkat. Nomor 1,
perkalian bilangan pecahan. Contohnya adalah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, perhatikan dulu. 3 pangkat 2 itu artinya 3-nya ada 2 ya. Terus dikali 3 pangkat 4 berarti 3-nya ada 4. Sekarang dihitung 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 3 pangkat 6. Kemudian di bawahnya 4 pangkat 3 artinya 4-nya ada 3. 4 pangkat 2 artinya 4-nya ada 2. Nah, kita hitung jumlah 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4 pangkat 5. Lalu, kalau negatif 3 pangkat 3 dikali negatif 3 pangkat 5, gimana? Negatif 3 pangkat 3 artinya negatif 3-nya ada 3. 1, 2, 3. Dikali negatif 3 pangkat 5 berarti negatif 3-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambahkan semuanya. Jumlahnya berapa negatif 3-nya? Ada 8. Sehingga negatif 3 pangkat 8. Dengan begitu, kita dapat simpulkan jika ada perkalian bilangan berpangkat, ya, bukan pecahan ini, tapi berpangkat. Maka pangkatnya tinggal ditambahkan saja. Ya, contoh di sini kan 3 sama 3. Bilangan pokoknya sama atau basisnya sudah sama. Kalau begitu tinggal pangkatnya ditambahkan saja. 3, ya. Nah, maka di sini 3, 2, dan 4. Maka ditambahkan jadi 2 tambah 4, 6. Itu ya. 4 sama toh. Di sini juga 4. Maka 3 tambah 2, 5. Jadi tinggal ditambahkan saja pangkatnya. Terus negatif 3 sama negatif 3 sama kan? Nah, maka pangkatnya tinggal tambahkan aja 3 dan 5. Jadinya negatif 3 pangkat 8. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Lalu bagaimana kalau bilangan pokoknya beda tapi pangkatnya sama? Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Perhatikan ya. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 3. Terus dikali 3 pangkat 3, artinya 3-nya ada 3. Nah, maka dari 2 dan 3 ini silakan dipasangkan. 2 kali 3, 2 kali 3, ya. 2 kali 3, semuanya dipasangkan. Jadi 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3. Sehingga ada berapa pasang? Ada 3. Sehingga 2 kali 3 itu pangkat 3. Paham ya? Kemudian 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 bagi 4 kali 4, ada 2. Terus 3 pangkat 2. 3-nya ada 2. Nah, pasangkan. 4 kali 3, 4 kali 3. Ada berapa pasang? Ada 2. 4 kali 3 pangkat 2. Begitu ya. Kalau negatif 3, pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, ya, negatif 3 pangkat 3, tuliskan sebanyak 3. Ya. Terus 2 pangkat 3, tuliskan sebanyak 3. Pasangkan ya, masing-masing pasangkan. Negatif 3 kali 2, negatif 3 kali 2, negatif 3 kali 2. Maka pasangannya ada 3. Ya. Seperti itu. Nah, dengan begitu kita dapat simpulkan jika ada bilangan pokok yang berbeda, tetapi bilangan pangkatnya sama, tinggal kita pasangkan saja. Kemudian pangkatnya mengikuti. Ya. Contoh 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3, maka hasilnya adalah tinggal 2 dikali 3, kemudian dipangkatkan 3. Sama dengan ini, 4 kali 3 dipangkatkan 2. Sama dengan ini, min 3 kali 2 dipangkatkan 3. Nah, gampang ya. Nah, kemudian pembagian bilangan berpangkat. Perhatikan, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Nah, kita jabarkan dulu. 4 pangkat 5 itu artinya 4-nya sebanyak 5.
Kemudian dibagi 4 pangkat 3, maka 4-nya ada di, ini harusnya 4. Nah, 4-nya ada 3. Nah, kemudian kita coret. Kalau di sebelah kanan ada 3, maka sebelah kiri kita coret 3. Ya. Maka sisanya adalah 4 dikali 4. 4 dikali 4 itu 4 pangkat 2. Ya. Nah, kemudian 2 pangkat 6 bagi 2 pangkat 2. Artinya 2-nya ada 6 dan 2-nya ada 2. Ya. Maka kita coret di sebelah kanan itu dengan sebelah kiri. Kalau sebelah kanan ada 2, maka sebelah kiri kita coret 2. Sisanya berapa? 2 pangkat 2 pangkat 2, 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 4, maka 2 pangkat 4. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Kemudian, kalau negatif 3 pangkat 4 dibagi negatif 3 pangkat 3, ya sama. Negatif 3-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, plus negatif 3-nya ada 3. 1, 2, 3. Maka sisa berapa ini? Di sebelah kanan ada 3, maka sebelah kiri kita coret 3. Sisanya adalah 1, sehingga negatif 3 pangkat 1. Dengan begitu kita dapat simpulkan, jika bilangan berpangkat dengan operasi pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurangi saja. Contoh, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3, maka hasilnya adalah 4. 5 kurangi 3 berapa? 2. Ya. Terus 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2. Kita tuliskan dulu bilangan pokoknya, kemudian pangkatnya tinggal dikurang. Jadi 6 kurangi 2, 4. Gitu ya. Ini negatif 3, kita tuliskan negatif 3, tinggal pangkatnya dikurangi 3. 4 kurangi 3, 1. Jadi seperti itu ya, mudah ya. Nah, mudah-mudahan paham. Kemudian ketiga, yaitu pemangkatan bilangan berpangkat. Perhatikan contoh berikut. 3 pangkat 2 dipangkatkan 4, berarti 3 pangkat 2-nya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 3 pangkat 2 itu berapa? 3 kali 3. 3 pangkat 2, 3 kali 3. 3 pangkat 2, 3 kali 3. 3 pangkat 2, 3 kali 3. Nah, ada berapa 3-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi 3 pangkat 8. Kemudian 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti 2 pangkat 3-nya sebanyak 2. Ya. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 dikali 2 kali 2 kali 2. Ya. 2-nya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2-nya ada 6. Nah, lalu gimana kalau negatif 4 pangkat 2 pangkatkan 5? Ya? Negatif 4 pangkat 2-nya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini kurang ya. Ya. Nah, negatif 4 pangkat 2 itu berapa? Negatif 4 kali negatif 4. Negatif 4 kali negatif 4. Negatif 4 kali negatif 4. Negatif 4 dikali negatif 4. Nah, ini ada yang kurang ini. Harusnya ini ada lagi negatif 4 dikali negatif 4. Karena negatif 4-nya ada 10. Ya. Sehingga hasilnya adalah negatif 4 pangkat 10. Dengan begitu dapat kita simpulkan, jika bilangan pokoknya itu pangkat, mempunyai pangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Contohnya adalah, perhatikan, 3 kan mempunyai pangkat 2, dipangkatkan lagi 4, maka 3 pangkat 2 kali 4, 8. Terus 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, maka 2 pangkat 3 kali 2, yaitu 6. Ya. Terus negatif 4 pangkat 2 pangkatkan 5, maka negatif 4 pangkat 10. Nah, paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, kemudian bagian C yaitu membandingkan bilangan berpangkat. Ya. Tentukan tanda yang tepat
dengan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan untuk membandingkan kedua bilangan berikutnya. Coba. 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Kalau 3 pangkat 4, 81. Maka 9 itu kurang dari 81. Ya, ini mudah ya. Coba kalau 3 pangkat 2 itu 9, 2 pangkat 3, 8. Maka 9 lebih dari 8. Nah, kalau angka-angka kecil gampang ya, masih mudah ya. Coba kalau ini. Tentukan tanda yang tepat untuk tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan untuk membandingkan kedua bilangan berikut. Nah, sebelum menjawab yang sebelah kiri, kita coba sebelah kanan dulu ya. Ayo, oke. 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 1, 2. Berarti kurang dari 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 2, 9. Berarti kurang dari ya. 3 pangkat 4, 81. 4 pangkat 3, 64. Jadinya lebih dari 4 pangkat 5. Berapa 4 pangkat 5 itu ya? 4 pangkat 5. Berapa 4 pangkat 5? Ada yang tahu? 84 pangkat 5. 4 pangkat 5 itu 1024. 1024. Kalau 5 pangkat 4 berapa? 625. Maka tandanya adalah 4 pangkat 5 lebih dari 5 pangkat 4. Itu ya. Kalau 5 pangkat 6 berapa 5 pangkat 6? 15.625. Sedangkan 6 pangkat 5 berapa? 6.480. Maka tandanya adalah lebih. Nah, coba perhatikan. Tanda berikut dia memiliki pola. Kalau angkanya itu masih di antara 1 sampai 3, ya, dengan artian bilangan pokoknya itu masih dalam rentang 1 sampai 3, maka dia kurang dari. Meskipun pangkatnya itu lebih besar. Coba contoh ya. 1 pangkat 2, 1 itu kan masih di antara 1 sampai 3 ya. 2, ya, pangkatnya 2, kemudian di sini 2 pangkat 1. Nah, meskipun 1 ini pangkatnya 2, lebih besar daripada 2 pangkat 1, maka nilainya kurang dari. Ini juga sama, 2 pangkat 3, 8. Kurang dari 9. Perhatikan ini, kotak ini ya. Jadi kalau masih di rentang 1 sampai 3, maka nilainya kurang dari. Nah, kemudian jika lebih dari 3, di antara 3 dan seterusnya ya, contohnya 3 pangkat 4, di titik-titik 4 pangkat 3, maka tinggal lihat pangkatnya aja. Kalau pangkatnya lebih besar daripada 3, maka dia bernilai lebih dari. Terus 4 pangkat 5, pangkatnya kan 5. Sedangkan 5 pangkat 4, pangkatnya 4. Maka dia lebih dari. Terus 5 pangkat 6, pangkatnya 6. 6 pangkat 5, pangkatnya 5. Berarti nilainya lebih dari. Jadi kalau nilainya itu di antara 1 sampai nilainya dimulai dari 1 sampai 3, maka dia kurang dari ya. Ini perlu diperhatikan ini. Nah, selanjutnya nanti tinggal lihat pangkatnya saja. Nah, berarti dengan begitu bisa menjawab pertanyaan ini. 300 pangkat 301, titik-titik 301 pangkat 300. Nah, berarti tinggal lihat pangkatnya aja kan. 301 dengan 300. Apa tandanya? Lebih dari ya. Terus 100 pangkat 99 dengan 99 pangkat 100, maka tinggal lihat aja pangkatnya. 99 kurang dari 100. Gampang ya? Oke. Yuk coba tes pemahaman ini.
Nyatakan bentuk desimal berikut dalam bentuk perpangkatan atau perkalian yang memuat pangkat. Nah, ini bisa dituliskan menjadi 216 dikali 10 pangkat 2. Atau kalau mau dibuat jadi desimal, bisa jadi 2,116 dikali 10 pangkat. Nah, komanya maju ke kiri ya, komanya ke kiri 2 langkah. Maka tinggal tambah 2-nya tambah 2, jadi 4. Jadi kalau ke kirinya 3 langkah, ya tinggal tambah 3. Gitu ya. Tentukan tanda yang tepat kurang dari, lebih dari, atau sama dengan untuk membandingkan kedua bilangan berikutnya. Nah, kalau seperti ini emang harus dicari dulu nilainya ya. Jadi tidak bisa melihat pangkatnya saja. Karena apa? Karena ini tidak sama. Jadi ini harus sama ya nilainya, ini dengan ini harus sama. Dan ini dengan ini harus sama. Jadi contohnya tadi ya. Nah, ini loh. Nah, ya berpola ya. Maka tinggal bisa lihat pangkatnya saja. Tapi kalau dia beda, harus dicari nilainya dulu. Lima pangkat 3 itu adalah 125. 12 pangkat 2, 1, 4, 4. Berarti nilainya adalah kurang dari. Nah, ini kan sama tuh ya. Ini sama, ini sama. Nah, kayak gini bisa kita lihat pangkatnya saja. Tapi kalau yang nomor 2 tadi nggak bisa ya. Nah, kemudian tinggal kita lihat pangkatnya saja. 1000 pangkat 999, pangkatkan 1000. Ya, kita tinggal lihat aja ini pangkatnya coy ya. Nah, gampang kan ya? Tinggal lihat pangkatnya saja sehingga 999 itu kurang dari 1000. Kemudian nomor 4, tentukan bilangan berpangkat berikut genap atau ganjil. Nah, lihat. Kalau dia bilangannya ganjil, maka pasti hasilnya juga apa hasilnya? Coba masih ingat nggak tadi? Kalau bilangan basisnya atau basisnya ganjil, maka hasilnya juga kan ganjil ya. Kalau basisnya genap, maka berapapun dipangkatkan pasti hasilnya genap. Seperti itu ya. 13 itu ganjil bukan? Ganjil. Maka berapapun dipangkatkan hasilnya tetap ganjil. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan paham ya untuk tes pemahaman dari nomor 1 sampai 4 ini. Oke, selanjutnya nomor 5. Tentukan bilangan berpangkat berikut positif atau negatif. Nah, kalau kita lihat di sini adalah negatif 46 dipangkatkan 99. Jadi bilangan pokoknya adalah negatif ya, basisnya negatif. Nah, di sini basisnya negatif ya. Basisnya negatif dan pangkatnya ganjil, maka pasti hasilnya adalah negatif. Jadi kalau negatif, pangkatnya ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Berbeda kalau negatif, pangkatnya genap, pasti hasilnya positif. Gitu ya. Oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan keempat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.